Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Abis itu dikasih lah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Hai guys, ketemu lagi di channel Mam99. Siapa sih yang tak kenal dengan Indra Kents? Pria yang dijuluki sebagai Crazy Rich Medan ini kerap menjadi perbincangan netizen karena unggahnya di media sosial, yang kini menjadi sorotan karena kasus trading afiliator yang menyeret namanya ramai diperbincangkan. Untuk mengobati rasa penasaran tersebut, berikut ini Mam99 mengungkap fakta-fakta tentang Indra Kents si Sultan Medan. Pria yang bernama lengkap Indra Kesuma ini lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada tanggal 31 Mei 1996. Indra merupakan sulung dari dua bersaudara dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya diketahui bernama Lihok Sun dan Suyantining, sedangkan adiknya memiliki nama Natania Kesuma. Tak hanya memiliki keluarga kecil yang selalu memberikan support dalam perjalanan karirnya, Indra Kents juga memiliki sosok wanita cantik yang selalu mendampinginya, yakni Vanessa Kong. Tidak mau dianggap main-main dalam hubungan percintaannya, ia menunjukkan bukti keseriusannya pada Vanessa Kong dengan melamar sang kekasih di atas sebuah kapal mewah di hadapan keluarga dan kerabatnya. Lamaran Crazy Rich Medan ini memang gak kaleng-kaleng ya guys. Apa yang diraih oleh Indra Kents saat ini adalah buah dari kerja kerasnya yang ia lakukan sejak duduk di bangku SMA. Ia sudah memulai usahanya dengan berjualan online shop dan bekerja sebagai penjaga toko. Setelah lulus SMA, ia pun merantau ke Medan untuk berkuliah sambil bekerja. Di saat teman-teman seusianya sibuk menikmati masa mudanya dengan berbagai kesenangan, Indra Kents justru mantap memilih untuk langsung berusaha payah membagi waktunya antara kuliah dan bekerja. Berbagai pekerjaan pun dilakukannya, di mana pada saat itu ia juga merambah ke dunia tarik suara dan menjadi penyanyi dari label angkringan, kafe hingga mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga pernah melakoni bisnis servis handphone, penyiar radio, dan pekerja kantoran. Indra juga pernah mengkredit mobil Avanza untuk melakukan profesinya sebagai sopir taksi online. Uang yang telah dikumpulkan selama 5 tahun dari kerja kerasnya itu ludes karena ditipu investasi bodong. Indra mengaku kalau saat itu dirinya ingin cepat kaya, alhasil banyak untung malah buntung. Tak pantang menyerah, Indra terus menginvestasikan waktunya untuk terjun ke dunia trading dan mendalami bidang tersebut, hingga akhirnya mencapai titik sukses saat ini. Jadi kekayaan Indra Kents bukan secara instan ya guys. Belum lama ini Indra Kents disebut-sebut sebagai trader penipu karena sudah merugikan banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah Maru Nazaru. Ia mengaku menjadi korban afiliator trading yang membuatnya kehilangan uang ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengakuan Maru Nazaru dalam sebuah podcast salah satu di channel YouTube, ia menyebutkan bahwa Indra Kents adalah penipu dan harus diproses secara hukum. Selain itu, ia mengatakan kebanyakan korban bisa kehilangan banyak harta karena operator seperti Indra Kents mengatakan bahwa modal besar akan lebih aman. Hal ini membuat banyak trader sampai rela harus menjual rumah, apartemen, mencari pinjaman, dan lain sebagainya. Ia juga mengatakan bahwa Indra Kents adalah afiliator dan bukan trader. Tak berselang lama, Indra Kents pun akhirnya buka suara. Ia menilai bahwa orang-orang seperti Maru Nazaru ini tamak dan emosi ketika melakukan trading. Di sisi lain, ia juga kerap mengingatkan soal resiko trading dan harus memiliki trading plan dan tidak tamak. Menurutnya, ia tidak pernah memaksa orang untuk melakukan trading. Ia bahkan mengancam Maru dengan undang-undang ITE atas dasar pencemaran nama baik. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini penipuan? Komen di bawah ya. Untuk menjadi seorang kompetisi atau pengusaha muda yang sukses, sumber kekayaan Indra Kents pun menjadi pembicaraan, apalagi di setiap unggahannya selalu memakai hashtag murah banget. Berikut ini adalah daftar-daftar sumber kekayaan Indra Kents atau si Sultan Medan. 1. Berawal dari website, kursus trading Indonesia kini menjadi salah satu platform edukasi trading dan investasi nomor 1 di Indonesia. 2.
Depatu merupakan marketplace untuk bisnis shopping dan retail. Melalui bisnis ini, penjual dihubungkan dengan pembeli. Namun, melalui proses cek kualitas dan keaslian yang dilakukan oleh tim Depatu. Pengiriman barang pun dilakukan oleh Depatu melalui Depatu Warehouse. 3. Desotip merupakan sebuah kreatif agensi yang dikembangkan Indraken untuk melayani jasa fotografi, videografi, dan berbagai konten kreatif yang mengisi platform di media sosialnya, baik di YouTube, TikTok, dan Instagram miliknya. 4. Red Wolf Indonesia. Sebagai milenial yang menikmati kehidupan malam, Indraken juga menggeluti bisnis bar dan long yang diberi nama Red Wolf Indonesia. Ia juga melangkan hobinya dengan musik lewat pertunjukan musik live yang menghadirkan berbagai musisi tanah air. 5. Mijungko ini didirikan Indraken dengan filosofi untuk memotivasi dan mengembangkan kuliner Nusantara agar naik kelas. Usaha kulinernya tersebut berlokasi di Medan Night Market. Literally Cafe, bisnis kuliner milik Indraken ini menyajikan minuman kopi dan makanan kekinian. Hal ini bertujuan untuk menjangkau kalangan milenial. Hotpoint merupakan proyek yang digarap Indraken pada tahun 2018. Selama 3 tahun pertama, proyek kripto ini tercatat listing di bursa luar negeri dan mulai diluncurkan di Indonesia pada tahun 2021. Memiliki penghasilan sebanyak ini, wajarlah kalau Indraken masuk dalam deretan 7 Crazy Rich Indonesia.